Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya? Nah, untuk pertemuan minggu ini kita masuk pada materi bentuk interaksi sosial. Kalian siap? Bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Nah, interaksi sosial asosiatif ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi. Kemudian yang kedua, interaksi sosial disosiatif itu adalah interaksi sosial yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Interaksi sosial disosiatif ini terdiri dari kompetisi, kontravensi, pertentangan, atau konflik. Next ya. Nah, kita bahas untuk pertemuan kali ini interaksi sosial asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh dari kerjasama misalnya nih, kerjasama di masyarakat sekitar, contohnya gotong royong. Kemudian kerjasama teman bermain dan kerjasama teman sekolah. Nah, di dalam kerjasama ini terbagi menjadi kerukunan, tawar-menawar atau bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang di bawah, itu adalah contoh dari kerukunan. Kerukunan adalah mencakup kehidupan gotong royong dan tolong-menolong antar sesama warga masyarakat. Contohnya nih, misal kelas 8 bekerja sama atau bergotong royong dalam membersihkan kelas untuk mengikuti lomba kebersihan kelas. Selanjutnya, yang kedua tentang tawar-menawar atau bargaining. Perhatikan gambarnya ya. Nah, bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antar dua orang atau lebih. Contohnya adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga. Selanjutnya adalah kooptasi. Kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dari suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah pergantian presiden di negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah koalisi. Koalisi adalah gabungan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang kuat. Contohnya adalah koalisi antara dua partai dalam mencalonkan presiden.
Dan yang terakhir adalah joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama dalam suatu proyek tertentu dengan perjanjian keuntungan menurut proporsi tertentu. Contohnya adalah kemitraan antara Asus dan Gigabyte. Nah, anak-anak, bentuk interaksi sosial yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Di dalam akomodasi ini terdiri dari 8 bentuk. Yang pertama adalah koersi. Koersi merupakan penyelesaian sengketa menggunakan tekanan atau paksaan. Contohnya adalah seorang ayah yang memukul anaknya yang ketahuan mencontek. Nah, tindakan ayah tersebut untuk memberikan efek jera pada si anak. Kemudian yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan mengurangi tuntutan. Contohnya adalah kompromi antar partai politik yang bertujuan berbagi tempat kekuasaan yang sesuai dengan suara perolehan dari partainya masing-masing. Yang ketiga adalah arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Contohnya adalah konflik antara buruh dan pengusaha dengan bantuan Debtnaker sebagai pihak ketiganya. Kemudian yang keempat adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Misalnya adalah Anton dan Tony yang sedang berkonflik memperebutkan kursi tempat duduk mereka. Nah, perkelahian Anton dan Tony tersebut dilaporkan kepada guru BK. Nah, guru BK ini merupakan pihak ketiga yang netral yang menyelesaikan konflik antara Anton dan Tony. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. Contohnya adalah Gerakan Aceh Merdeka. Kala itu, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah RI melalui jalur perundingan di Helsinki, Finlandia. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu toleransi. Toleransi adalah penyelesaian sengketa dengan menghargai perbedaan. Nah, contohnya adalah umat beragama harus saling menghormati perbedaan kepercayaannya. Kemudian yang ketujuh adalah stalemate. Merupakan penyelesaian sengketa di mana kekuatan seimbang sehingga berhenti pada titik tertentu. Contohnya adalah Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang terjadi di zaman dahulu. Kemudian yang terakhir adalah adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Contohnya adalah
ketika ada orang mencuri, kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari bentuk-bentuk akomodasi. Kemudian yang ketiga, bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, proses asimilasi ini dapat dengan mudah terjadi melalui adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Kemudian 4 adalah akulturasi, suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Namun, unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada. Contohnya adalah seni musik qasidah dan hadroh. Kesenian musik tersebut mengakulturasi budaya musik Timur Tengah dengan kesenian musik Jawa. Contoh yang kedua adalah seni bangunan. Sebagai salah satu contoh akulturasi, terlihat dari bangunan candi. Ini sebagai wujud akulturasi antara budaya asli Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai interaksi sosial asosiatif. Untuk tugas hari ini adalah kalian menulis di buku tulis contoh dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bisa kalian cari contohnya yang lain dari buku pelajaran kalian, atau kalian juga bisa membuka Google ya anak-anak. Nah, tugas ini dikumpulkan ketika kalian menjalankan pembelajaran tatap muka. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali anak-anak. Salam sehat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.